Iya. Baik, kita mulai. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna. Nah, ini dia. Salat malam dua-dua. Salat witir termasuk salat malam. Atas dasar ini maka ada yang melaksanakan 3 rakaat dengan 2 salam. Dua, dua, dua salam terus satu. Wa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidan. Kecuali kalau khawatir keterbatasan waktu mau sholat witir baru boleh 1 rakaat, ya. Tutiru lahu ma qad sholat. Saya ulangi, fa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu, bunya ke alail, ma qad sholat, maka engkau ganjilkan untuk malam itu terhadap apa yang telah kau lakukan. Udah 10 nih, sholat tahajud 10 rakaat. Ya ampun, kalau tiga lagi kehabisan waktu, keburu masuk subuh. Udah satu aja. Gitu maksudnya. Tutiru lahu maqad sholat. Muttafaqun alaih. Wal khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Bilapsi sholatul lail wan nahar masna masna. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ada tambahan, bukan cuma sholat malam saja dua-dua, sholat siang juga dua-dua. Sholat siang maksudnya sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari, duha, dua-dua, jangan 8 rakaat satu salat. Itu sholat apa lagi? Syuruk dua-dua. Waqalan Nasai, Imam Nasai berkata, haza khotok. Ini salah. Apa ini maksud salah si Nasai ini? Kita lihat Pak catatan kaki 358. Itu dia tuh. Kauluhu masna masna ay rokatan rokatan. 2 rakaat 2 rakaat. Bi ayyusallima ba'da kulli rakaatain. Yaitu salam setelah 2 rakaat. Tutiru lahu maqad sholla ay taj'alu salawatuhu witra. Jadi engkau jadikan sholat malamnya itu witir. Ya. Haza khoto ay zikrun nahar khoto. Jadi jelas enggak ada pakai siang. Kan ada tambahan tuh. Lail wan nahar. Nahar itu khoto. Wa uhima min ahadir ruwat. Karena ada salah satu perawi yang diragukan. Wa inna hadzal hadis rawahu Ibnu Tawus wa Nafi' wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Tawus, Imam Nafi' dan selain-lain. Walam yazkur ahadum minhum kalimat nahar. Semuanya Ibnu Tawus, Nafi' dan lain-lain enggak nyebut kata siang. Illa Ali bin Abdullah al-Baqi al-Azdi. Kecuali Ali putra Abdullah al-Baqi al-Azdi. Fal qalib annahu tuhamu fi zikri hadhil kalimah. Iya, jadi dipersoalkan tentang nahar saja. Gak ada tuh tambahan. Ada salah seorang perawi
ya apa namanya diragukan. Selesai. Kembali ke teks Pak. 358. Saya Iya, ketinggalan saat. iya boleh. Masuk Yang aja. ulang ulang saat yang tinggal 58-nya. Jadi, iya ini nih. Jadi Sekarang sholat tiga, malam dua rakaat gitu. benar. Terus Dodorok. faidah khosyah itu Kalau takut kehabisan waktu, maksudnya udah mendekati subuh. Udah ditutup pakai satu. kehabisan satu tinggal Yang, witir aja gitu. ya, bukan begitu. Kebetulan sholat tahajud. Tahajud beda mau witir kan. Tahajud 10 rakaat. 10 rakaat kan dua-dua tuh. Terus sisa waktu cukup cuma satu rakaat. Kalau dua malah keburu azan. Udah satu aja. Tuh, jadi witirnya satu. Witir itu sebenarnya paling sedikit tiga. Nah, paling banyak 11. Witir Ntar kita doang. ketemu. Nggak Oke. ada sampai 13, 15. Enggak. Ya, witir doang tuh. Terus berarti witir 11 ntar tahajudnya 10 gitu. Jadinya 10, jadi jumlahnya dua puluh Ya berarti satu. kalau mau begitu boleh gitu ya. Boleh 100 rakaat juga boleh. Khusus buat Bu Fauzi sama 100 kali pas ya. Ya. Maklum kan kan mimpi, mimpi mah gak game. Iya, bagus. Atau kalau kita mau witir saja, tahajud 2 rakaat, terus witir 3. Nah itu yang 3 tuh witir. Itu satu salam, satu salam. Eh, kalau satu tadi karena mepet subuh. Gitu. Lah kalau nggak mepet, baru bangun jam 2, mau witir 1 rakaat, itu nggak ada sholat witir. Udah. Oke. 359. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Salat paling afdol setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Sholat malam maksudnya tahajud. Tahajud mah nggak ada siang, ya, nggak ada siang. Paham? Ya. Sebab tahajud itu sendiri artinya bangun, bangun tidur. Kapan? Malam, jangan tidur siang. Tidur siang mau. Ntar bangun jam 11 tidur siang, sholat lagi. Oke, dari kata tahajud itu sendiri artinya bangun malam hari, bangun tidur. Nah, yang paling afdol sholat malam. Sholat malam paling populer tahajud dan banyak sholat-sholat lain yang dikategorikan sholat malam. Kalau tahajud khusus bangun tidur. Kalau terawih malam apa siang? Malam. Jadi batasan malam apa itu? Setelah Isya. Setelah Isya tidur. Jam 10 bangun. Itu udah boleh tahajud. Ya. Syaratnya tidur. Tidur dulu. Nah, kalau kajian balaghah ini berita. Beritanya mengandung makna mendorong. Sholat paling afdol setelah sholat fardu itu sholat malam. Kan terdorong. Terdorong. Karena terdorong maka melakukan. Karena melakukan kita memperoleh apa yang tersurat yaitu kategorinya afdol.
Boleh kalau mau dicoba telusuri lewat rasio. Tadi pada sholat subuh apa enggak? Sholat. Kenapa? Karena terpaksa. Ntar deh zohor. Apa sholat? Terpaksa. Asar. Terpaksa. Maghrib. Cuma bahasa fikihnya wajib. Itu bahasa fikih. Bahasa kita terpaksa. Coba kalau nggak diwajibkan pada sholat apa enggak? Enggak. Nah sekarang bandingkan dengan sholat malam. Jam 3 bangun ngantuk. Kamar kecil. Lewat kesadaran sukarela terus sholat. Pertanyaannya, Allah ngelihat apa enggak? Ngelihat. Allah senang apa enggak? Senang. Karena dia ngelihat hambanya. Mengamalkan anjurannya. Kita melakukannya senang. Maka ketemu. Senang Allah mau senang kita. Itu yang dimaksud radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Saat Allah ngelihat kita berwudu terus sholat, sholatnya khusyuk, bukan cuma senang. Kita bisa memvisualisasikan kata-kata dia pada saat itu. Apa itu kata-katanya? Padahal aku nggak wajibkan. Tuh. Kalau soal zohor mah ya emang aku wajibkan, maka dia sholat. Bukan berarti sholat wajib itu kedudukannya lebih rendah. Tetapi ada logika dalam perbandingan itu. Kalau sholat sunat saja harus senang dan sukarela, maka sholat wajib seharusnya jangan melihat wajibnya, ngelihat senangnya, senang diwajibin. Bahkan harus jauh lebih senang. Ya Allah, Alhamdulillah. 360. Wan Abi Ayub. Coba Pak, lihat catatan kaki kali. 359 ini. Di sana ada banyak penjelasan. Tuh nggak ada. Nggak ada. 8. Sudah kembali ke teks. Ya, 360. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi salatin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahhahu wa ta'ala Sa'id wa waqafahu. Witir itu hak. Kalau bagi Nabi, hak ini wajib. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan witir selama hidupnya sampai faraqad dunya. Jadi bagi kita kategorinya sunnah. Maka ala kulli muslim di sini sunnah. Sunnah itu hak. Kalau kita nggak ambil, kita nggak lakukan, ya hilang hak kita. Pertanyaan, nyesel nggak apa enggak? Haknya hilang. Tuh, gitu. Nanti insya Allah kita ketemu hadis witirnya Nabi. Kata Aisyah, Nabi tak pernah lebih atau kurang melakukan sholat 11 rakaat. Baik Ramadan atau bukan Ramadan. Maka yazidu an ahada asyara rak'ah fi Ramadan
au ghairi Ramadan. Tuh, 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu bukan taraweh, itu witir. Itu yang taraweh 11 rakaat, nggak tahu tuh dari mana. Ya, dalilnya 11 rakaat yang taraweh bukan itu witir sebab ada penjelasan di ghairi Ramadan, di luar Ramadan. Ya nanti insya Allah. Sekarang kembali ke sini. Hak ini kalau bagi Nabi wajib. Bagi kita sunat dong. Ya, man ahabba. Siapa yang mau witir 5 rakaat lakukan. Yang mau 3 silahkan. Yang mau 1 silahkan. Lah, katanya 1 nggak boleh. Tuh, yang hadis tadi memberikan juklak pelaksanaan kalau 1. Ya, maksudnya. Udah sholat 5 salam. Lalu 2 rakaat lagi azan subuh. 1. Tuh, satunya witir. Ya, yang lainnya tahajud. Nah, kita sholat nih 2 rakaat nih. Rencana witir si 5. 2 rakaat salam. Mepet azan subuh. Udah 1 aja. Tuh, itu maksudnya. Sebab kalau 2 lagi, nanti nutup 1-nya udah tambah lama lagi. Azan subuh mungkin udah selesai. Jangan sampai. Hubungannya dengan azan. Kalau azan udah berkumandang, apalagi qomat sudah berkumandang, nggak boleh ada sholat lain selain sholat yang dikomatkan. Coba kita lihat Pak, 360 Pak, catatan kakinya. 360 catatan kaki. Coba Bu itu. Ini dah. Qauluhu al-witru hak ay masyru' sabit. Nah, ini lebih jelas. Masyru' sabit. Artinya disyariatkan. Sabit positif. Iya, benar. Waqad zakaral Majd ibn Taimiyah fil Muntaqqa. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Muntaqqa. Anna Ibn al-Munzir rawah hadzal hadis, bahwa Ibnu al-Munzir meriwayatkan hadis ini dengan lafaz al-witru haqqun wa laisa biwajib. Perjelas. Witir itu hak, artinya benar adanya. Bukan wajib. Sun wa hadza sharih fi anna, ada terusannya kali Pak. Fi anna. Nah itu. Lafzu haq fi hadzal hadis bimana sabit fi syar'i la bimana wajib. Kalau yang tadi saya sebutkan mungkin hadisnya belum terkait witir Nabi hakun wajibun. Gitu ada terusan. Ini bukan. Fabat tolul istidlal man istadalla bihadzal lafz ala wujubil witri. Maka batallah orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa witir itu wajib. Jadi hak maksudnya sabit fi syar'i. Iya, berikut Pak. Kembali ke teks 361 tuh. Kelewat. Ini dia nih. Lagi. Iya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Laisal witru bihatmin kahayatil maktubah." Witir itu tak wajib seperti sholat-sholat wajib. Walakin sunnatun sannah Rasulullah SAW.
tapi sunnah, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Nasa'i, Tirmidzi, wa Hasan wa Hakim Sahihah. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qama fi syahri Ramadan. Nah ini Rasulullah sholat pada bulan Ramadan. Summan tazaruhu minal qabilah falam yakhruj. Kemudian menunggu dia minal qabilah, jamaah yang berikutnya, falam yakhruj, maka dia nggak keluar rumah. Waqala inni khasyitu ayyuk taba alaikumul witru. Aku khawatir kalau witir diwajibkan buat kalian. Hadis ini mempertegas sunnah. Ya hukum dasar. Tapi bagi orang yang mewajibkan buat dirinya, nggak apa-apa. Bagus. Senin Kamis, wajib apa sunat? Sunnah. Tapi ada orang-orang yang mewajibkan untuk dirinya dalam rangka tahzib. Biasa kan mendengar. Anna Rasulullah SAW qama fi syahri Ramadan. Rasulullah melakukan sholat pada bulan Ramadan. Summan tazoruhu, mereka menunggu minal qabilah, dari menunggu apa, kedatangan ke masjid. Malam yakut nggak keluar. Lalu pas keluar, Nabi bersabda, inni khasyitu ayyaktuba alaikumul bid. Aku khawatir witir diwajibkan kepada kalian. Boleh kita baca dulu catatan kaki. Coba catatan kaki. Ini dia. Wa qawluhu laisa bihatfin ay wajib, lazim, tidak wajib, tidak lazim. Kahayatil maktubah, seperti sholat yang diwajibkan. Ay mislu luzumi sholatil mafruḍah. Iya. Qawluhu al-qabilah al-lailah al-atiyah, malam berikutnya. Ayyuk tabah ayyufrodo, difardukan. Bisuqatil majhul. Wa qad istashkala hadzal khauf ma'a subut ma fi hadisil Isra min annallaha ta'ala qala hunna khamsun wa hunna khamsun la yabdulul qawlu ladayya fa idza amina minat tabdil kaifa waqa'al khauf. 362. Waqad ajaba anhul musannif fil fathi bisalasi ajwibah. Mulakhasuha annahu khafa ayyaj'ala tahajjud fil masjid. Ini dulu kata per kata. Dalam hadis ada kata qauluhu al-qabilah, yakni malam berikutnya. Paham? Ramadan datang. Nabi tarawih malam pertama, kedua, ketiga, meludak. Sekarang itu meludak. Dan habis tarawih tentu witir. Ya, kan ini babnya witir. Tapi malam itu Nabi nggak keluar dari rumah. Sebab kalau dia keluar, khawatir nanti tarawih yang ditutup witir itu dianggap wajib. Nah ini sekaligus nih antara tarawih dan witir.
Oke. Kalau dalam redaksi hadis Nabi berkata, aku khawatir nanti diwajibkan, ngapa harus khawatir? Kan waktu Isra Mi'raj emang udah definitif. Sholat fardu 5 waktu. Dan 5 itu berpahala 50 waktu. Baru kita baca. Qauluhu al-qabilah al-lailal atiyah. Ayyuktab ayyufrad. Bisighatil majhul. Waqad istashkala. Ini menjadi problem. Istashkal muskil. Apaan yang menjadi problem? Kekhawatiran Nabi. Ma'asubut ma'fi hadisil Isra. Padahal terkait itu hadis Isra udah definitif, udah final. Bahwa Allah Ta'ala berkata, hunna khomsun. Sholat 5 waktu. Wahunna khomsun. Pahalanya tetap 50. La yabdulul qawla la yubdalul qawlu ladayya. Enggak berubah kata-kataku. Faida amina minat tabdil. Kalau memang bahwa 5 sholat fardu yang diterima pada saat Isra Mi'raj itu tak diragukan, enggak akan diganti atau ditambah. Kaifa waqa'al khauf? Bagaimana dalam hadis tadi kok dia khawatir? Waqad ajaba indal musannif fil fathi bisalasi ajwab. Dalam kitab Al-Fath si musannif menjawab dengan 3 jawaban. Mulakhasuha annahu khafa alat tahajjud fil masjid. Coba diangkat. Kesimpulannya yang pertama, Nabi khawatir tahajud di masjid secara jamaah syarton fi sihhatit tanaful bil lail. Itu menjadi syarat mutlak untuk melakukan sholat sunat malam di masjid. Terus, kalau begitu sholat sunatnya di masjid, sunatnya berjamaah. Nah, itu khawatir. Au khafa iftiradu qiyamil lail alal kifayah la alal a'yan. Atau dimaksud khawatir diwajibkannya sholat malam alal kifayah sebagai fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu yang dikhawatirkan. Itu orang berkesimpulan fardu. Tapi fardunya kifayah, kayak sholat jenazah. Bukan fardu ain. Kama qala qaumun fil aid. Seperti sholat id. Orang berkata fardu kifayah. Ada yang ulangi fardu kifayah. Au khafa iftiradu qiyami Ramadan khassah. Atau khawatir hal itu dilakukan secara khusus pada tarawih saja, qiyam Ramadan. Wala yakunu zaidan alal khams. Maka yang diragukan dimaksud bukan diragukan dianggap wajib lalu menjadi sholat wajib tambah. Bukan 5, 6 gitu kurang. Bukan. Li'anna qiyam Ramadan la yatkarrar kulla yawm fis sanah. Sebab qiyam Ramadan tak berulang pada setiap tahun, setiap malam. Tidak. Tapi cuma Ramadan saja. Tak mungkin. Kekhawatiran Nabi seperti yang dibayangkan oleh kita. Dikhawatirkan wajib. Summa qala. Kemudian si Musannif berkata, wa aqwa hadhil ajwiba as-salasah fi nazril awal. Fi nazri al-awal. Dari 3 jawaban paling kuat menurutku adalah jawaban pertama. Dikhawatirkan sholat malam itu syaratnya harus di masjid dan berjamaah. Nah itu yang paling kuat. Wal hadis yadullu ala nadbi sholatit tarawih jama'atan.
Justru hadis ini memberi informasi tentang sunnahnya sholat taraweh berjamaah. Berjamaahnya sunnah. Sendiri boleh nggak? Boleh. Waktu taraweh di masjid belum pulang kantor. Pas pulang taraweh aja sendiri. Li'annal khasya al-mazkura zalat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran yang disebut dalam hadis tadi itu hilang setelah nabinya udah wafat. Ya, enggak khawatir. Iya, selesai. Hadis berikutnya kembali ke teks. Iya, coba ke TikTok. TikTok. Nih dia tuh. 362. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Dari Jabir dia menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan qiyam Ramadan. Sumantazoruhu. Kemudian mereka menunggu pada malam berikutnya. Malam yakhruj, nggak keluar. Qala, ini 362 sudah ya. Qasyitu ayyuk belum sudah ini. Sekarang 363 64. Wa an Kharijah ibni Huzafah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Qulna, wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witr. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri rawahu khamsah. Iya. Allah menambahkan salat buat kalian. Salat yang Allah tambahkan itu, tambahan itu khairun, lebih baik dari kalian ketimbang humurin na'am. Na'am binatang ternak yang merah-merah, min humrin na'am. Kuda warnanya merah-merahan. Onta merah-merahan. Dulu menjadi apa itu? Menjadi dambaan semua orang ingin mempunyai banyak unta. Qulna, wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witr, witr. Kapan? Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Ini bicara tentang waktu witir. Yaitu setelah salat isya. Tidak ada witir. Ini sekarang bukan Ramadan. Salat isya di masjid. Habis itu ba'diyah. Habis ba'diyah, udah langsung salat witir. Udah bisa. Ya. Kapan waktunya? Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ya, ini waktu salat subuh. Nah, coba kita lihat catatan. 363, Pak. Ini penting ya. 363. Terus 363, Pak. Nah, ini dia. Qauluhu amaddakum madin minal imdad. PL madi dari imdad. Dipanjangkan, ditambahkan. Bisolatin ay ja'alaha ziyadah lakum. Dijadikan sebagai tambahan fi. Coba diangkat lagi. Fi. Nah itu. Ini dia. A'malikum. Tambahan amal kalian. Wahada yadullu ala annaha ghairu lazimah lahum. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu tidak wajib. Sebab fungsinya tambahan. Walau kanat wajibah la kharajal kalam makhrajal ijab wal ilzam. Kalau saja witir itu wajib, maka dia tidak menggunakan, pasti menggunakan ijab wa ilzam. Humrin na'am bidhammil ha wa sukunil mim. Humrun na'am. Jam'u ahmar. Humr.
Wan'am bil fathatain al bahimah binatang. Wal muradu huna al ibil onta. Wa kanat a'azza amwalil Arab wa akrami wa akramaha. Onta itu adalah kekayaan paling didambakan, dibanggakan oleh bangsa Arab. Sudah dikasih dorongan untuk sholat witir tuh dapat. Kalau sekarang Pajero kali ya. Ada lagi itu yang lebih tinggi. Nih Ulya lagi di mana? Lagi jalan-jalan terus nih Ulya sama bos. Apa Pak? Kita kembali ke itu Pak. Teks hadis. Nah, Berarti 269. kasih Kita, kesempatan Ustaz, mungkin ada yang mau bertanya. oh boleh boleh. Ya. Ya, ya. Ayo ada yang mau tanya. Hah? Nih banyak ini orang ini. Fauzia, Ulya, Burina, Isah, siapa lagi nih? Hah? Jadi kesimpulannya, San, Oh, simpulan mulu. witir sama taraweh gitu. Bagus ini. Witir mah witir, taraweh mah taraweh. Paham? Ya, jadi kalau di masjid kita taraweh, Ya. terus nanti di rumah witirnya sejumlah taraweh juga boleh dong gitu ya. Witir kan tadi maksimal 11. Minimal 3. Kalau minimal 1 karena darurat waktu. Kalau ditigain, Ya, waduh, minimal 3 gitu ya. azan subuh. Iya, selesai. Bu, kalau terawih berapa? Berapa rakaat, Ibu? 11. Hah? 11. 11. Witirnya? Ya sudah sama witir. Iya, sudah sama witir. Nah, nanti Ayo. kalau di rumah pas malam itu ya udah tahajud aja gitu. Ayo, bingung dah. Salah Pokoknya di nggak masjid. begitu? Tunggu dulu, saya mau bukan nggak punya otoritas salah apa enggak. Witir, nih khusus Ramadan nih. Umpamanya terawih dah. Terawih itu yang dianggap terawih 8. Ada 2 cara. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara kedua, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Baru 3 rakaat. Witir. Itu witirnya 3. Jadi yang 8 itu terawih. Terkait terawih, minimal 2. Ya. Kalau maksimal nggak ada batas. Ada yang 20. Bahkan pernah mereka yang berjauhan dari Masjidil Haram berinisiatif 36. 36 watt, 36 rakaat itu minus witir. Kenapa 36? Karena menandingi fadilah terawih jamaah yang di Masjidil Haram. 4 rakaat mereka berhenti terus tawaf. Itu pahalanya banyak. Kita nggak bisa tawaf gimana? Udah kita tambahin terawih aja, rakaatnya aja. Gitu. Nah kalau begitu mana yang benar? Yang benar berpedoman pada hadis yang berbunyi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan
maka diampuni dosanya. Di situ tanpa menyebut rakaat. Man qoma Ramadan maksudnya qiyam Ramadan. Maksudnya qiyam Ramadan taraweh. Zaman Nabi mah nggak ada istilah taraweh. Istilah tahiyat masjid. Istilah qobliyah, ba'diyah nggak ada. Itu mah berikutnya aja. Baru kita coba dekatkan pemahaman. Kenapa disebut taraweh? Para ulama berikutnya. Dari kata roha, istirahat. Ada sholat-sholat yang dilakukan, kemudian istirahat, lalu sholat lagi. Mana istirahatnya? 4 rakaat, dia istirahat. Istirahatnya tawaf. Atas dasar itu, maka kemudian disebut qiyam Ramadan sebagai sholat tarawih. Ya. Nah, dulu waktu di pesantren kita memang 2 rakaat, ambil yang 20 rakaat di pesantren. 2 rakaat istirahat. Apa? Baca selawat. Baca apa aja sesuai dengan tradisi yang ada pada pesantren. Bacanya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Udah makmum ngikutin. 3 kali atau berapa saja. Baru diri lagi. Ntar 2 rakaat gitu. Salam. Ada juga itu mau kerapetan. Doa-doa yang menyelangi sebagai istirahat antara salam dan rakaat berikutnya. Ada yang 2 salam. Baru bacaan itu. Ada yang 2 salam. Ada yang 4, ya ada yang 1 salam. Nah, itu lewat tarawih. Oleh karena itu, secara umum, secara prinsip, qiyam Ramadan tak dibatasi rakaatnya. Maka bagi mereka yang 20 rakaat tambah witir 3, jadi 23. Mereka yang 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11. Witirnya 3. Itu di luar witir Nabi. Kalau witir Nabi itu 11. Maka yazidu Rasulullah SAW an ahada asyara rok'ah fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Itu mau witir. Iya. Ya. Betul, dua-duanya betul. Bahkan kalau kita perhatikan masjid sekarang yang dulu 20 aja ambilnya 11. Ambilnya 8. Terus tambah witir. Di Masjid UIN itu masih 2 grup. Udah 8 rakaat. Sebagian lagi keluar. Nggak ngikutin rakaat berikutnya. Silahkan witirnya misahkan diri apa di rumah. Sementara yang 20 lanjut. Sampai selesai witir. Iya, nggak ada masalah. Ya Ibu jangan takut mau 100 rakaat juga boleh. Alhamdulillah. Ada lagi? Ayo. Tadi sampai 362 ya, Zat? 63. 36 yang pernah saya baca. Entah atas inisiatif siapa gitu saya lupa. Apa kesimpulannya tak ada batas. Ya. Iya. Tiga, 63. Ini udah pemerintahan tadi. Nah, coba. Nih, 65, 66.
Nah, ini dia nih. Ya. 365, 366 kita coba lihat ini. An Abdullah ibni Buraidah. 363 kan tadi udah 64 itu jadi 365. 1. 65. 65 ya. An Abdullah ibni Buraidah an Abihi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun. Witir itu wajib. Nah, itu bagi dia. Paman lam yutir falaisa minna. Itu udah mendekati. Siapa yang witir bukan dari umatku. Akhraja Abu Daud bisanadin layyin wa sahahu Hakim walau syahid dhaifan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pak, coba kita lihat catatan kaki, Pak. 365. Itu dia. Al-witru haqqun qad arafta makna wa annahu la yadullu 'alal wujub. Lagi-lagi tak menunjukkan wajib. Wa man lam yutir falaisa minna ay laisa 'ala sunnatina wa tariqatina. Maksudnya laisa minna, kalau enggak witir itu bukan berada dalam sunnahku dan jalanku. Wa huwa mahmul 'ala ta'kidin sunniyah. Ini mengandung makna penegasan terhadap sunnahnya witir. Jangan sampai ada malam yang tak ada witir, gitu kurang lebih. Wal hadis dhaif lianna fihi Aba al-Munib Ubaidillah ibni Abdullah al-Ataki al-Marwazi. Wa qad takallamu fihi. Dianggap dhaif. Wa syahadahu aidan dhaif. Liannahu min tariq Khalil ibni Murrah an Muawiyah bin Qurrah an Abi Hurairah. Wa Muawiyah bin Qurrah lam yasma min Abi Hurairah. Ada namanya Muawiyah bin Qurrah, itu dia sebenarnya nggak dengar dari Abu Hurairah dikit pun. Bahwa munqati, hadisnya munqati. Wa Khalil bin Murrah munkarul hadis. Sementara ada si Khalil namanya bin Murrah, dia hadisnya munkar. Fahadal hadis wa syahadahu la yasluhani lil ihtijaj. Wala yuqawimanil ahadis sahihah allati tadullu ala anna al-witra sunnah wa laysa wajib. Tapi tetap ini hadis menunjukkan masih witir itu sunnah. Maksudnya hak, benar adanya, itu adalah sunnahku, gitu. Ya, jadi belum sampai nih yang tadi saya bilang hakun wajibun. Coba 367, 368. Tadi kan 65, 66 tuh. Teksnya. Ini dia tuh, 67, 68. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, maka ini dia. Hadis tarawih sama witir. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi fala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nih ya. Kata Aisyah, dia berkata, Aisyah, Rasulullah tak pernah menambah baik Ramadan atau bukan Ramadan dari 11 rakaat. Tuh Ramadan tuh Ramadan. Berarti bukan tarawih. Yusolli arba'an, dia sholat 4. Fala berikutnya fala tus'al. Fala tas'al. Jangan tanya. Mana Pak? Belum selesai matanya, hadisnya, teks hadisnya. Fala tas'al antuliha kalau nggak salah. Fala tas'al anhusnaya. Mana Pak? Tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan tanya, ya, 11 rakaat tadi, jangan tanya bagaimana.
indah dan panjangnya. Summa yusolli arba'an. Kemudian dia sholat 4 rakaat. Falatas al-an usnina, terus 4 lagi. Summa yusolli salasan. Habis itu 3. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apa engkau tidur sebelum witir? Qala ya Aisyah, inna aini tanaman. Mataku tidur, tapi hatiku tidak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah lahuma anha radhiyallahu taala anha, kana yusolli minal laili 10 rakaat wa yutir bisajdah wa yarka'u raka'atil fajr wa tilka salas asra. Ini riwayat lain dari Aisyah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 10 rakaat, kemudian witir 1, kemudian 2 rakaat subuh, kemudian itulah 13 rakaat. Nah, pokok persoalan sekarang. Yang pertama, ini bukan hadis tarawih. Karena ada kata fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Berarti hadis witir. Tarawih kita tinggalkan dulu. Ya. Hadis witir. Dihubungkan dengan sholat malam. Itu masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi di sini 4 rakaat. 4 rakaat di sini tidak menyebutkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga ada di antara kita memahami 4 rakaat itu maksudnya 1 salam. Itu yang ada. Padahal 4 rakaat. 4 rakaat bisa jadi atau ada kemungkinan 2 salam. Iya. Sebab hadisnya yang pertama tadi sholatul lail masna. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak apa-apa juga. Itu kan namanya ijtihad dia. Ya. 4 rakaat salam. 4 rakaat salam. Terus tutup sama 3. 3-nya witir. Tarawihnya 8. Ya, Bang? Terus yang hadis tarawihnya di mana? Clear kan? Apa? Yang hadis tarawihnya itu. Berarti ini kan bukan Yang dipegang habis buat tarawih tarawih itu- gitu. Bukan. Bagi yang memahami bahwa tarawih itu bukan 8 rakaat. Ya. Tapi merujuk kepada hadis Qiyam Ramadan secara umum, nggak ada batasan tertentu tentang tarawih. Ya, ada yang 8 betul. Ada yang 20 betul. Sebab nggak ada batasan. Nggak ada batasannya bagaimana? Hadisnya bunyinya man qoma Ramadana. Tuh nggak ada rakaat. Siapa yang melakukan Qiyam Ramadan? Udah 20 betul. 8 betul. Baru persoalan berbeda berikutnya tentang salam. Kalau hadis umumnya tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi bagi mereka yang 4 rakaat salam, itu interpretasi dia. 4 rakaat istirahat tawaf. Ya otomatis salam. Tapi 4 rakaat yang kemudian mereka tawaf dilakukan dengan 1 salam atau 2 salam. Gitu. Iya. Udah. Witir dah. Witir dah 3. Iya. Nah semuanya bagus, yang nggak bagus yang nggak taraweh. Nyalain mulu bisanya. Apaan tuh, apaan tuh. Iya. 369 nih. Satu lagi ya. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah juga. Karena Rasulullah SAW yusolli minal lail
salasa asyrata rakaah. Nabi sholat 13 rakaat. Yutir min dzalika bi khamsin. Diakhiri dengan witir 5. Wala yajlisu fi syai' illa fi akhiriha. Iya. Jadi tidak duduk akhir yang 5 rakaat kecuali di akhirnya. Ah. Bapak Ibu mau sholat witir 5 rakaat. Nih dalilnya. 1 salam. 2, 2, 2. Tapi yang umum setelah ditarjih 5 rakaat berarti 2 salam. Ya, 2 rakaat salam. Terus 3 rakaat salam. Sebab nggak ada 1 kecuali dalam darurat waktu. Ya. Ya, silakan Pak Jamal, ada yang mau tanya barangkali. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Sudah banyak hadis kita bahas. Hadis-hadis yang kita bahas tentang sholat sunnah. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dilontarkan. Silakan. Kita tunggu waktu sekitar 2 menit. Ustaz tanya Ustaz. Silakan Bu Sinta, silakan. Bu Sinta silakan. Ya. Baik, kalau sholat witir itu harus setelah sholat ini tahajud. Bukan. Apakah harus selalu setelah tahajud atau boleh sebelum? Nah, anjurannya jadikanlah sholat witir kalian sholat yang terakhir. Kalau kebetulan malam itu ada tahajud, berarti setelah tahajud. Jangan witir dulu baru tahajud. Itu semangat hadisnya. Jadikanlah sholat malam kalian sebagai penutup. Penutup itu berarti kebetulan ada sholat tahajud 2 rakaat. Ada istikharah 2 rakaat. Ada sholat hajat 2 rakaat. Pokoknya terakhir witir gitu. Nah kalau udah witir nggak boleh witir lagi. Kita di masjid terawih terus witir. Lah di rumah ntar malam jangan witir lagi. Apa sebab? Sebab kalau witir lagi jadi genap. Ya. Tapi sholat yang lain nggak boleh. Kita ada witir di masjid. Ntar sebelum sahur tahajud. Tahajud bukan witir itu. Iya, Allah a'lam bishawab. Bagus. Iya. Jelas ya, Bu? Ya. Yang lain, boleh tulis. Dan ada orang bertanya, apakah ada sholat ba'diyah asar, Ustaz? Udah. Ya, baik yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat. Nggak ada. Ba'diyah asar mau waktu haram. Waktu haram ya, Ustaz? Kalau qobliyah boleh. Jadi tidak ada itu karena memasuki waktu haram untuk Iya, iya. Salat sunat. karena Salat sunat mutlak. Lah kalau dia kodok, umpamanya tadi kayaknya masuk imam udah takbiratul ihram, belum sempet tahiyat masjid. Udah habis asar dia tahiyat masjid. Itu mah boleh. boleh. Iya. Jadi tidak adanya itu Betul. alasannya karena memang masuk waktu haram itu ya untuk sholat
sholat sunnah mutlak itu. Bukan soal waktu saja, tetapi sholat yang tak boleh di waktu-waktu haram itu sholat sunat yang tak ada sebab. Namanya mutlak. Ya, namanya mutlak, nggak ada sebab. Kalau sholat-sholat sunat yang sering kita lakukan itu kategorinya sholat sunat muqayyad. Karena terikat oleh sebab. Sebab bisa jadi waktu. Duha, itu sebab. Masuk duha maka ada sholat sunat duha. Ada sebabnya tempat, masuk masjid. Itu sebab. Ya dah. Ada sebabnya pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Mau pergi sholat sunat. Tuh. Boleh, itu mah ada sebab. Nah, ada yang di luar itu yaitu tak punya sebab. Itu yang tak boleh dilakukan pada waktu-waktu haram. Waktu-waktu haram diantaranya setelah sholat asar. Iya. Ustadz, kalau sholat apa taubat Hmm, sama hajat termasuk ya, sholat malam. kalau sholat hajat siang juga boleh. Kan ibu mau buang hajat ceritanya. Hmm. Buang hajat sholat dulu. Bukan karena itu. Ada keperluan hajat. Keperluannya memang luar biasa penting. Kita harus minta tolong sama Allah. Nah, sholat. Ya Allah, hari ini aku mau berangkat harus takziah. Tapi jauh di sana. Tuh, mohon diberikan perlindungan, keselamatan. Sholat hajat. Malam sholatnya. Pak Jamal mau hajatan dia mah. Mau hajatan sholat dulu. Itu bukan sholat hajat tuh namanya. Sholat hajatan. Mau resepsi pernikahan kan sebenarnya. Mohon dilancarkan. Iya. Ya, dia Yang boleh siang, boleh malam. siang hajat. Kalau taubat harus malam. Nah, Kalau yang kalau tebal taubat harus malam. habis maghrib itu sholatul awabin. Sholat dua rakaat. Aku niat sholat taubat karena Allah. Sholat mah itu cuma media, sarana. Nanti sujud terakhir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah tasyahud, salam. Terus sholat lagi. Tambah mantap. Iya. Sholat taubat atau sholat awabin. Awabin sama taubat. Orang-orang yang kembali. Ya. Kalau ada ba'da maghrib, jadi ba'da maghrib dulu Kenapa? baru Oh iya, taubat. posisi ba'da maghrib dulu. Eh, Ba'da maghrib terus itu ya. Apa? Iya, taubat. Oke. Iya. Taubat. Ustaz. Iya, bagus. Ini kayaknya perlu digalakkan nih Pak Jamal sholat taubat. Tahu Ustaz, kalau dosanya lebih banyak berarti rokatnya lebih banyak dong. Jadi sholat fardu yang berkualitas itu kata Nabi ibarat sungai di depan pintu rumah. Keluar masuk 5 kali mandi. Maka daki selesai. Kalau memang merasa masih belum selesai, mandinya yang salah. Ya, mandinya kayak capung cebok. Kecepek, kecepek, kecepek. Salah. Bukan berarti nggak perlu sholat sunat taubat lagi. Mungkin yang menghibur kita untuk melakukan sholat-sholat sunat yang aku canangkan, ibarat hidangan.
Jangan sampai selama hidup ini tak mencicipi hidangan Allah dan Rasulnya. Gitu. Kan? Iya Allah. Baik. Ada lagi? Cukup boleh ya. Ya, kalau yang masih nggak sholat juga ya nanti disolatin lah. Apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu semua, Iya, iya. terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Amin. Mudah-mudahan kajian Amin. hadis ini membuka wawasan kita terkait tentang ilmu sholat sunnah. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.